Saya akan berikan contoh simpel aja. Ini ayat unik nih. Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Allah berfirman kepada nabi kita dan kepada kita semua, bersabarlah ketika Anda bersama dengan orang-orang yang beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan di malam hari, pagi dan petang. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menangkap keanehan dalam ayat ini? Ini ayat unik. Hah? Yang bisa menangkap keanehannya dapat hadiah. Nggak ada. Untuk pertama kali nih nggak ada penjawab ya. Alhamdulillah. Tawadhu, Ustaz. Ayat tawadhu. Merasa... Oh ada yang unjuk tangan, Ustaz. Ayo boleh. Silakan. Ya. Bismillah. Anehnya karena bersabarnya kenapa kepada orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, Ustaz. Maksudnya kita selama ini kan sabar itu sabar terhadap orang-orang yang kejam misalnya, jahat, buruk akhlaknya gitu. Tapi ini sabarnya kenapa kepada orang yang baik gitu. Tepat. Hadiah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Itu nggak ditanya siapa namanya, hadiahnya mana? Hadiah nanti ya. Ada hadiahnya. Ya. Oh iya, aneh kan? Bro, Pak Ustaz, tadi katanya banyak yang tanya itu siapa yang nanya itu Tengku Wisnu. Ngaji. Jadi rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan aneh. Biasanya kita menasehati teman kita, sahabat kita, sobat kita untuk sabar ketika dia berhadapan dengan orang yang nyebelin gitu loh. Misalnya ada tamu kantor datang, dia 2 hari disuruh entertain tamu tersebut, ajak ke sana, ajak ke sini, terus dia bilang, gila bro, ribet banget tuh orang, minta ini, minta itu, bosi banget. Terus kita bilang apa? Sabar aja deh lo, 2 hari ini, kan gitu ya. Jadi sabar itu biasanya kalau ketemu dengan orang yang nyebelin, yang zalim, yang bosi, yang sok ngatur, baru kita katakan sabar. Nah ayat ini tuh unik, justru kebalik. Bersabarlah Anda ketika Anda bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan hanya mengharapkan wajah Allah. Bisa dipahami keanehan ayat ini? Apa maknanya? Ulama tafsir kita mengatakan, karena ternyata bergaul dengan hamba-hamba Allah itu susah, dalam tanda kutip. Kenapa susah? Karena mereka nggak bisa diatur oleh kita, karena mereka nggak bisa dikontrol oleh kita, karena mereka nggak bisa diarahkan oleh kita, karena mereka hanya mau diatur oleh Allah. Mereka hanya mau diatur oleh Allah. Mereka hanya mau diperintah oleh Allah. Maka Anda harus bersabar. Kita lagi kejar waktu pergi ke Bandung, mungkin rapat jam 6, kita belum sholat asar, jam 4:30. Terus bareng teman kita nih yang rajin, yang taat gitu, yang zuhud. Terus dia bilang, bro kita belum sholat asar nih. Tapi kita meeting jam 6, sholat asar dulu. Telat nanti sholat asar. Enggak, telat. Yaudah gue turun di sini deh. Oh ribet banget bawa dia. Besok-besok ganti mobil aja lah. Kan begitu ya. Gak bisa diatur gitu loh. Dia mau turun di tol. Bayangkan turun di Cipularang naik apa? Naik komprengan kan gak ada. Tapi dia gak peduli. Yang penting gue harus sholat asar. Lo mau pergi sendiri sih terserah. Yang penting gue sholat asar. Nah itu sama hamba Allah tuh gitu. Lagi duduk bareng kongko-kongko, terus ngomongin teman kita, gibah. Lo kalau ngomongin teman kita, gue angkat kaki nih dari sini. Gue pulang. Lo kita kan cuman joke aja. Enggak bisa. Ganti omongan. Yaudah kita ganti deh. Susah nih ngobrol sama dia nih. Besok-besok jangan diundang lagi deh. Kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia mulia loh. Dia gak bisa disetir orang. Dia gak bisa diatur. Mungkin dia gak punya uang. Mungkin dia OB. Mungkin dia driver. Mungkin dia pembantu di rumah tangganya. Tapi dia tidak bisa diatur
secara mutlak oleh orang lain, itu baru orang mulia, itu baru pemimpin. Untuk menjadi pemimpin di dunia, kita tidak harus jadi sekretaris PBB, nggak harus. Atau tidak perlu menjadi pelatih klub bola terkenal di dunia. Jadilah hamba Allah, Anda akan menjadi pemimpin sesungguhnya di dunia. Karena Anda benar-benar independen di mata manusia. Anda nggak bisa diatur. Nggak ada yang aturan manusia nggak bisa ngatur Anda. Mereka mungkin bisa memukul kita, menyakiti fisik kita, mengkat kita, tapi mereka nggak bisa membeli harga diri kita. Nggak bisa membeli kehormatan kita sebagai seorang muslim. Itu yang hebat. Kalau Anda tidak pakai atribut ini, karena mungkin masuk ke musim perayaan sebuah agama, maka Anda sebaiknya keluar dari kantor kami. Ya udah keluar aja, nggak ada masalah. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Itu baru independen. Itu baru independen. Anda pun yang sok-sok independen akhirnya jadi budak juga. Iya kan? Jadi budak. Iya, dia nggak mau pakai jilbab. Tapi ketika desainernya suruh pakai jaket, dia pakai jaket. Ketika desainernya suruh pakai sweater, dia pakai sweater. Ketika desainernya suruh pakai bikini, dia pakai bikini. Ketika desainernya suruh toples, dia toples. Ya budak juga dong, bedanya apa? Iya apa enggak? Tapi kalau saya salah mau diluruskan, ya berarti kan Anda budak juga. Makanya budak fashion kata Nabi SAW. Anda nggak independen, Anda diperbudak, tapi Anda nggak sadar. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu menipu seseorang, itu memabukkan. Orang nggak sadar. Diinjek-injek tuh orang malah seneng. Dipermalukan oleh dunia, orang malah kagum. Dunia ini luar biasa, hadirin.